Halo guys, Horas Madhita Saluhutna. Kembali saya hadir di hadapan Anda dalam bentuk video vlog. Kali ini saya akan membicarakan sebuah topik tentang Pariban. Beberapa waktu yang lalu saya pernah memposting reels. Di situ saya buat judulnya, catat Pariban yang tidak boleh dinikahi itu adalah Pariban Nitulang. Sebelumnya kita flashback dulu ke belakang, kenapa saya bicara demikian. Dan saya jelaskan bahwa ada dua jenis Pariban. Pertama, Pariban yang bisa dinikahi, dan yang kedua, Pariban Nasobui Ulion atau Pariban yang tidak boleh dinikahi. Pariban yang bisa dinikahi, saya jelaskan sedikit, yaitu adalah anak perempuan dari saudara ibu kita, atau bisa dibilang ibu kita punya saudara laki-laki dan putrinya bisa kita nikahi. Kalau kita kembali ke atas, bisa juga dibilang semarga dengan nenek kita. Nah, jadi kalau orang Batak bilang itu adalah boru ni tulang. Boru ni bona tulang, boru ni tulang mata nyari, seperti itulah kira-kira. Jadi Pariban ini bisa kita nikahi, dan bahkan disarankan, kan begitu. Itulah yang disebut Pariban yang bisa dinikahi. Kalau orang Batak bilang boruni tulang, baik itu tulang kandung maupun yang semarga dengan tulang kita. Contohnya, saya adalah marga Siringo-Ringo, mama saya Buru Sidalahi, jadi saya bisa menikahi Buru Sidalahi. Begitulah kira-kira. Itulah yang disebut Pariban yang bisa dinikahi. Dan yang kedua, Pariban Nasobui Ulion, yaitu Pariban yang tidak boleh kita nikahi. Kenapa kita tidak boleh nikahi? Padahal pada dasarnya Pariban itu bisa dinikahi, kan begitu. Nah, Pariban Nasobui Ulion itu seperti ini. Saya coba baca lagi apa yang pernah saya tulis di Batak Network, baik di halaman Facebook maupun di blog. Nah, ini saya pernah menulisnya, saya bacakan lagi. Pariban Nasobui Ulion atau dalam bahasa Indonesianya adalah Pariban yang tidak boleh dinikahi, yang ditujukan kepada boru nitulang rorobot. Artinya, boru nitulang rorobot ini adalah putri dari hula-hula yang melahirkan ibu kita. Dengan kata lain, marga atau boru opung, boru kita dari pihak keluarga ibu kita, atau bahasa simpelnya Pariban ni tulang kita. Jadi misalnya ibu saya Buru Sidalahi, yang melahirkannya adalah Boru Pak Pahan. Nah, saya tidak boleh menikahi dengan Boru Pak Pahan. Seperti itulah kira-kira. Demikian juga opung saya Boru Sidabutar, yang melahirkannya Boru Samosir. Jadi saya tidak boleh menikah dengan Boru Samosir. Seperti itu. Kenapa saya bilang kenapa tidak boleh dinikahi? Karena kedua marga tadi itulah Paribannya tulang. Tulang, saudara ibu kita, Paribannya tentu menjadi ibunya ibu kita, kan begitu. Nah,
seandainya kita menikah dengan putrinya tulang robot atau Pariban di tulang, maka dia memanggil apa sama kita, kan begitu. Nanti dia kembali menjadi kita bapaknya, kan begitu. Masa Bere yang jadi bapaknya? Nah, seperti itulah kira-kira etikanya. Karena mama kita memanggil dia tulang, otomatis kita juga kan memanggil dia tulang. Nah, biasanya kan putrinya itu kan tetap jadi Pariban. Putrinya tulang itu adalah Pariban. Nah, oleh karena itu disebutlah itu Pariban di tulang, Pariban nasabui Olion, Pariban yang tidak boleh dinikahi. Seperti itulah kira-kira kawan. Lebih lanjut, saya coba buka lagi apa yang saya pernah tulis. Permasalahannya kan, di zaman sekarang ini biasanya Pariban yang tidak boleh dinikahi itu cuma berlaku kalau itu masih kerabat dekat, atau bahasa Bataknya apalah tekas dupe atau saupu, begitu kira-kira. Nah, kalau sudah tidak saupu atau kerabat jauh, sudah ada, bahkan tidak bisa dihitung lagi Pariban yang tidak boleh dinikahi itu, ini sudah banyak yang dinikahi. Alasannya itu tadi, bukan Pariban itu nama takas, kan seperti itu. Nah, itulah sebenarnya sebagai alasan pembenaran menurut saya itu ya. Jadi inilah yang harus kita kampanyekan, atau kita, kalau orang Batak bilang, kita meme kepada Pinopar kita agar mengerti hal ini. Mana Pariban yang boleh dinikahi, mana Pariban yang tidak boleh dinikahi, gitu. Jadi saya kembali lagi tadi saya bilang ada dua jenis Pariban, satu Pariban yang boleh dinikahi, yang kedua Pariban yang tidak boleh dinikahi. Pariban yang boleh dinikahi itu adalah Boruni tulang, dan Pariban yang tidak boleh dinikahi adalah Boruni tulang robot. Nah, oleh karena itu pesan kami kepada kaula muda, sebaiknya kalau berkenalan jangan lupa untuk menyebut marganya, dan bila perlu silsilahnya, mama buru apa, kan begitu, sehingga tidak ada yang namanya kesalahpahaman dalam hal hamargaon, begitulah. Memang agak rumit, tapi kalau seandainya kita pelajari lebih detail, habatakon itu sangat menyenangkan. Demikian dulu penjelasan singkat saya masalah Pariban. Semoga bermanfaat. Saya Hans Ringo. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tuhan berkati. Horas. Gas terus.